Yo 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 yo, halo semuanya. Gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dong gua series yaitu Martial Master. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Cerita berlanjut di mana masih memperlihatkan keadaan di penjara hitam. Di sana ketika Lord Qin mau dibawa oleh pasukan dari Kapten Tian, tiba-tiba Lord Qin mengatakan, percaya atau tidak jika Kapten Tian benar-benar menyeretnya ke penjara, dalam 2 hari ke depan Kapten Tian pasti akan menangis dan memohon ampun kepadanya. Waduh. Sontak hal itu membuat Kapten Tian hanya tertawa tipis dan beranggapan kalau Lord Qin hanya sok-sokan. Namun seketika itu juga Lord Qin pun mengatakan masalah dari Kapten Tian, di mana ternyata Kapten Tian ini memiliki sebuah penyakit di titik akupunturnya. Bahkan setiap malam ia tak bisa tidur nyenyak, energi sejatinya tak bisa dipadatkan dan juga seluruh tubuhnya sangatlah kaku. Alhasil Kapten Tian yang mendengarnya sangatlah kaget karena memang Lord Qin bisa mengetahui akan hal itu. Bahkan ketika pasukannya ingin menyerang Lord Qin kita, Kapten Tian malah menghentikannya. Tentu karena Lord Qin sudah mengetahui soal masalahnya, jadi ia pun hanya meminta agar Lord Qin menjelaskannya jika memang tak mau diseret ke penjara. Lord Qin yang mendengarnya ia malah menceritakan karena Kapten Tian merasa takut dengan masalahnya ini, jadi ia mulai memakan pil kelas atas untuk menstabilkan lautan Qi-nya. Jelas hal itu memang membuat ranahnya naik ke ranah venerable. Tapi yang harus ia ingat, hal itu hanya akan bertahan selama 3 tahun. Dan kemudian ia pun akan merosot lagi ke ranah martial ancestor. Sontak hal itu membuat sang kapten pun lagi-lagi dibuat kaget. Namun meskipun begitu, ia tetap tak percaya dengan Lord kita. Alhasil Lord Qin yang mendengarnya langsung menyuruhnya untuk menekan lautan Ro dan 3 titik akupunturnya sendiri. Tentu dengan begitu kebenarannya pasti akan terungkap. Kapten Tian yang memang penasaran, ia beneran melakukannya. Yang sudah jelas dampaknya benar-benar langsung terlihat, ya lur ya. Di sana Lord Qin yang melihatnya hanya mengatakan, meskipun penyakit ini cukuplah parah, tapi bagi ia sendiri bukanlah sebuah masalah. Wede. Jelas jika mereka masih tak percaya, mereka boleh pergi ke Pavilion Pil dan menanyakan identitasnya. Bahkan satu-satunya alasan kenapa wakil komandannya tak berani melakukan apa-apa, karena ia sudah mengetahui identitasnya di Pavilion Pil. Tak hanya itu, Lord Qin mau memberinya kesempatan ini karena Lord kita ingin meminjam kekuatan dari Kapten Tian. Alhasil demi kebaikannya sendiri, Kapten Tian pun langsung menyuruh 2 bawahannya untuk mencari tahu identitas dari Lord kita. Tapi meskipun begitu, Lord Qin tetap ia kurung terlebih dulu. Singkat cerita, 2 bawahan pun sudah kembali. Di sana menyadari kalau identitas Lord Qin ini sangatlah besar, tentu tak lain dan tak bukan Kapten Tian yang tadinya tak percaya langsung merubah sikap. Bahkan ia sampai memanggil Lord kita dengan sebutan Master. Waduh. Tak hanya itu, ia juga menyuruh bawahannya untuk segera melepaskan Lord kita itu. Kemudian Kapten Tian juga mengajak Lord Qin ke ruangannya untuk ngobrol dan makan tipis-tipis. Di sana karena Lord Qin sudah mengetahui masalah di tubuhnya, Kapten Tian pun meminta penjelasan yang lebih detail. Lord Qin bilang kalau ia tak salah menebak, seharusnya 3 tahun yang lalu Kapten Tian baru saja meningkatkan bloodline-nya itu. Sontak Kapten Tian yang mendengarnya untuk kesekian kali ia pun dibuat kaget. Terlebih lagi Lord Qin juga mengetahui binatang darah yang digunakan oleh Kapten Tian pada saat peningkatan kemarin, yaitu binatang cakar besi tingkat 4 dan juga macan tutul neraka tingkat 5. Tak hanya itu, bahkan Lord Qin juga mengetahui metode yang digunakan oleh Kapten Tian, yaitu latihan atribut api, dan bloodline-nya sendiri juga bersifat yin.
Tapi yang jadi masalahnya ini bukanlah tentang metodenya, melainkan binatang cakar besi dan kristal darah dari macan tutulnya. Di mana binatang cakar besi sendiri memiliki elemen emas, sedangkan macan tutul neraka adalah elemen kayu. Tentu jika dijabarkan dalam 5 elemen itu tidaklah cocok. Namun ternyata bukanlah itu yang paling penting, melainkan adalah pekerjaannya ini. Di mana karena Kapten Tian ini sudah bertahun-tahun menjaga penjara hitam yang notabene dipenuhi oleh narapidana yang putus asa, kekerasan dan kematian. Oleh karena itulah secara tidak langsung alam bawah sadarnya menyerap energi kematian jahat yang membuat kristal darah di tubuhnya tidak sesuai. Jelas Kapten Tian yang mendengar semuanya, ia hanya menanyakan satu hal, yaitu cara menyembuhkannya. Lord Qin Chen yang mendengarnya tanpa basa-basi lagi, ia dengan senang hati memberikan resepnya terlebih dulu, yang dimana dalam setengah bulan ke depan dapat menyingkirkan energi kematiannya. Tentu resep itu tak hanya untuk Kapten Tian, melainkan untuk anak buahnya juga mungkin berguna. Tapi yang perlu diingat, resep tersebut hanya untuk menyingkirkan energi kematian dan tak akan menyembuhkannya secara total. Dan demi kerjasama yang sehat, Lord Qin Chen juga mengeluarkan metode pemurnian Qi-nya yang juga dapat membantu penyembuhannya. Di sana terlihat setelah menggunakan metode pemurnian Qi, Kapten Tian pun langsung merasakan efek yang luar biasa. Bahkan ia sudah merasa disembuhkan. Tapi jelas Lord Qin Chen mengingatkan kalau ia belumlah sembuh total. Tentu jika memang penyakitnya ini ingin disembuhkan, maka Kapten Tian harus menuruti semua arahannya tadi. Kapten Tian yang memang sudah percaya dengan Lord Qin Chen, ia juga tak keberatan sama sekali. Bahkan ia akan membebaskan Lord Qin Chen untuk melakukan apapun di penjara hitam. Waduh. Kemudian Lord Qin Chen pun juga langsung membuatkan obat dari resep yang ia berikan kemarin. Yang sudah jelas setelah meminum obat tersebut, Kapten Tian lagi-lagi merasakan efek yang luar biasa. Sedangkan di tempat lain, atau lebih tepatnya di Tanah Suci Bloodline, di sana salah satu bawahan langsung melaporkan kepada presidennya kalau seorang tetua dari Papiliun Pil yang bernama Subo ingin menemuinya. Di mana tetua tersebut juga mengatakan kalau ia adalah wakil master di Papiliun Pil. Tapi presiden yang memang tak mau diganggu, ia langsung menolak kedatangan mereka. Terlebih lagi, ia sendiri tak pernah mendengar kalau di Papiliun Pil ada seorang wakil master. Bawahan yang mendengarnya, ia bilang kalau tetua Subo ini sudah hampir 1 jam menunggu di luar. Tak hanya itu, ia juga menunjukkan token master Papilionnya, yaitu Ketua Zhou. Alhasil karena sudah membawa-bawa nama Ketua Zhou, presiden pun menyetujui dan akan mengizinkan mereka untuk masuk. Terlihat di sana Heinu dan tetua Subo beneran masuk ke dalam dan memberikan hormat mereka. Yang ternyata presiden Tanah Suci Bloodline ini bernama Presiden Nanggong Li. Jelas presiden yang melihatnya hanya menanyakan apa tujuan mereka datang ke sini. Heinu bilang kalau tujuan mereka simple, yaitu untuk memberikan surat yang diperintahkan oleh tuan mudanya. Tapi sayang presiden yang mendengarnya, ia malah bersikap sombong dan mengatakan tak peduli siapapun tuan mudanya, ia langsung mengusir mereka berdua. Sontak hal itu membuat Heinu cukuplah kesal dan sedikit menyinggung Presiden Nanggong. Di mana karena doi benar-benar menolak kedatangan mereka, jadi ia tak akan mengemis sama sekali. Bahkan ia tak heran sama sekali kenapa Presiden Nanggong terjebak di Master Bloodline tingkat 6 dan tak pernah bisa menerobos lagi. Sontak Presiden Nanggong yang menyadari kalau Heinu bisa mengetahui itu juga dibuat kaget dan menahan mereka untuk pergi. Di sana Heinu yang melihatnya, ia langsung menceritakan masa lalu dari Presiden Nanggong. Di mana sewaktu kecil dulu Presiden Nanggong ini hanyalah seorang Master Bloodline biasa yang berada di Tanah Suci Bianzhou. Sampai 20 tahun kemudian ia bertemu dengan seorang Master Bloodline yang tak sengaja melewati Tanah 100 Dinasti. Tapi sayang, tak lama master tersebut pun juga meninggalkan Tanah 100 Dinasti, yang membuat Presiden Nanggong di masa lalu tertinggal sangat jauh dalam hal bakat. Namun karena pengalamannya yang sudah bertahun-tahun, ia tetap bisa survive, bahkan sampai menjadi presiden di Tanah Suci Bloodline Dinasti Wei. Jelas Presiden Nanggong yang menyadari kalau Heinu mengetahui identitasnya, ia lagi-lagi dibuat kaget dan kembali menanyakan apa tujuannya datang ke sini.
Henu bilang kalau tujuannya hanya untuk memberikan sesuatu yang luar biasa yang ditugaskan oleh tuan mudanya. Tentu Presiden Nanggong harus membaca surat tersebut agar tahu tujuannya. Alhasil Presiden pun mau untuk membaca surat dari Lord Qinchen. Yang sudah jelas ia langsung dibuat kaget karena ternyata di dalam surat tersebut Lord Qinchen menuliskan kalau ia mengetahui teknik rahasia Bloodline. Tentu ia yang tadinya bersikap sombong sekarang langsung bertingkah sopan. Bahkan ia memerintahkan para bawahannya untuk membuat teh terbaik mereka. Aduh. Tapi Henu yang mendengarnya ia langsung menolak dan hanya mengingatkan kalau tuan muda mereka itu benar-benar ingin membantu Presiden Nanggong. Namun untuk teknik rahasianya tuan mudanya akan datang sendiri dan mengobrolkannya secara langsung. Tak hanya itu, Henu juga mengatakan kalau sebenarnya 2 hari yang lalu tuan mudanya ingin bertemu dengan Presiden Nanggong. Tapi sayangnya di perjalanan ia malah ditangkap oleh divisi penjaga kota. Sontak Presiden yang mendengarnya juga sangatlah kesal dengan pasukan divisi penjaga kota. Alhasil ia pun hanya menanyakan siapa nama tuan muda mereka karena memang ia sendiri akan mengirim seseorang untuk memeriksa divisi penjaga kota. Henu bilang kalau tuan mudanya bernama Lord Qinchen. Tak hanya itu, Presiden sendiri juga bisa menanyakan tentang Lord Qinchen kepada 2 orang dari tanah suci Bloodline-nya, yaitu Dong Fangxing dan Xian Wentian, karena memang mereka berdua memiliki hubungan dengan Lord kita. Dan kemudian karena Lord Qinchen sedang dalam bahaya, Henu dan Tetua Subo pun bergegas untuk pergi. Di sana ia hanya mengatakan setelah tuan mudanya keluar nanti, ia pasti akan datang sendiri untuk mengobrolkan teknik rahasianya. Setelah itu Presiden pun juga langsung menyuruh bawahannya untuk membawa Dong Fangxing dan Xiang Wentian untuk mencari tahu kebenaran dari Lord Qinchen. Yang sudah jelas Dong Fangxing dan Xiang Wentian langsung menceritakan semuanya, di mana mereka bilang kalau Lord Qinchen lah yang mengajarinya metode pengukur Bloodline baru. Alhasil Presiden pun akhirnya percaya dan langsung menugaskan para bawahannya untuk pergi ke divisi penjaga kota dan melepaskan Lord kita itu. Sedangkan Henu dan Tetua Subo sendiri terlihat kali ini mereka menghampiri ketua divisi senjata dan memberikan suratnya juga. Di mana ketua divisi senjata ia juga sangatlah kaget setelah membaca surat tersebut karena memang Lord Qinchen menuliskan kalau ia mengetahui metode penempaan yaitu teknik pemadatan senjata api dingin kuno. Terlebih lagi di sana Henu juga menunjukkan sebuah senjata yang sudah ditempa oleh Lord kita. Sontak ketua divisi pun lagi-lagi dibuat kaget karena memang meskipun pedangnya memiliki ketahanan yang cukup buruk, tapi polanya diukir sangatlah rumit, yang menurutnya ini merupakan teknik pendinginan 100 putaran dalam teknik penempaan kuno. Terlebih lagi pedang tersebut juga dibuat hanya dengan 1 nafas. Tentu ia pun beranggapan kalau pedang itu dibuat dengan teknik penempaan 1 gerakan yang sangat legendaris. Alhasil setelah melihat semuanya, ketua divisi senjata pun juga menanyakan keberadaan dari Lord kita dan ingin bertemu langsung. Tapi sayangnya Henu bilang kalau sebenarnya Lord Qinchen sangat ingin bertemu secara langsung. Namun tak bisa dipungkiri, di perjalanan ia ditangkap oleh divisi penjaga kota karena masalahnya dengan keluarga Leng. Sontak ketua divisi yang mendengarnya juga dibuat kesal, yang pada akhirnya ia pun memutuskan untuk mengirim pasukannya demi melepaskan Lord kita itu. Henu yang mendengarnya tentu ia juga sangatlah berterima kasih. Bahkan pedang yang ia berikan tadi anggap saja sebagai hadiahnya. Sementara di tempat lain, Master Xiaoya juga melaporkan kepada ketua Pavilion Pil kalau Lord Qinchen sudah ditangkap oleh pasukan divisi penjaga kota. Jelas hal itu membuat ketua Zhou juga sangatlah marah. Bahkan ia langsung memberikan Master Xiaoya sebuah token untuk melepaskan Lord Qinchen kita, di mana terlihat wakil komandan sudah ada di sana dan memarahi para pasukan Kapten Tian yang katanya sudah membiarkan Lord Qinchen di tempat yang nyaman. Namun tentu Kapten Tian yang melihatnya ia langsung memberontak dan mengatakan kalau semua urusan yang ada di sini wakil komandan tak punya hak untuk ikut campur. Terlebih lagi ia sendiri juga bukanlah bawahannya. Sontak hal itu membuat wakil komandan pun semakin kesal dan langsung memerintahkan semua pasukannya untuk menangkap Lord Qinchen secara paksa.
Tapi sayangnya Kapten Tian lagi-lagi menghalangi. Bahkan untuk yang kali ini ia pun dengan tegas mengatakan, siapapun yang ingin membawa Lord Qichen kita harus melewati mayatnya terlebih dulu. Boleh-boleh dok ya. Alhasil perkataan itu membuat wakil komandan pun tambah marah dan sedikit mengancam kalau ia akan mencabut posisi Kapten Penjara Hitam dari Kapten Tian. Namun jelas Kapten Tian lagi-lagi tak peduli. Yang pada akhirnya wakil komandan pun bergegas pergi. Sontak para pasukan yang melihatnya mereka juga cukuplah panik. Karena memang wakil komandan itu adalah orang-orang dari komandanku. Tapi tentu Kapten Tian tetap tak gentar sama sekali dan meyakinkan kalau masalah ini biar dia yang mengurusnya dan tak akan melibatkan mereka semua. Terlebih lagi energi jahat di tubuh mereka sudah dihilangkan semua oleh Lord Qichen. Jadi siapapun yang berani menjebak Lord kita itu, maka ia tak akan segan-segan. Sontak Lord Qichen yang mendengarnya juga cukuplah kagum dengan pendirian dari Kapten Tian. Kapten Tian bilang kalau ia sendiri tak akan pernah lupa dengan cara membalas budi. Tapi karena sepertinya pangeran ketiga sudah ikut campur, jadi menurutnya ia mungkin tak akan bisa bertahan lama. Karena memang pangeran ketiga sendiri sudah menjadi kandidat utama untuk menjadi raja berikutnya. Tak hanya itu, dari segi kekuatannya ia juga sangatlah mengerikan. Namun Lord Qichen yang mendengarnya kali ini malah ialah yang tak gentar sama sekali dan berniat untuk melawan. Terlebih lagi pangeran ketiga ini sudah beberapa kali menyinggungnya. Alhasil Kapten Tian yang mendengarnya juga sangatlah kaget dan mengingatkan agar Lord Qichen memikirkan lagi rencana tersebut. Sedangkan di tempat lain, wakil komandan yang masih sangatlah kesal dengan sikap Kapten Tian barusan, tiba-tiba ia malah dihampiri oleh bawahannya yang melaporkan kalau Master Xiaoya dari Pavilion Pil meminta mereka agar melepaskan Lord Qichen kita. Tapi jelas wakil komandan langsung menolak akan hal itu, karena katanya Pavilion Pil tak ada hubungannya sama sekali. Tentu ia pun hanya menyuruh pasukannya untuk mengatakan kalau Lord Qichen itu adalah penjahat penting di divisinya dan tak bisa dilepaskan begitu saja. Pasukan pun mengiyakan dan bergegas pergi. Namun selang beberapa menit tiba-tiba satu pasukan lagi kembali datang, di mana kali ini ia bilang kalau ketua dari Aula Senjata juga meminta agar mereka melepaskan Lord Qichen kita. Sontak hal itu membuat wakil komandan sangatlah kaget karena memang Aula Senjata juga membela Lord kita itu. Tapi meskipun begitu ia tetap menolak melepaskannya dan menyuruh bawahan untuk segera pergi. Bawahan pun mengiyakan. Namun lagi-lagi di saat bersamaan pasukan kembali datang, di mana untuk yang kali ini ia bilang kalau manajer dari Tanah Suci Bloodline juga meminta agar mereka melepaskan Lord Qichen kita. Waduh, ini dia ya rencana dari Lord Qichen. Sontak wakil komandan yang mendengarnya untuk kesekian kali ia pun kembali dibuat kaget. Namun lagi-lagi ia tetap menolak permintaan itu dan hanya menyuruh pasukannya untuk berbohong kalau ia tak ada di sini. Tapi sayangnya manajer dari Tanah Suci yaitu Chen Xiang ternyata ia sudah ada di tempat mereka dan bahkan sampai menerobos masuk. Cerita berlanjut di mana masih memperlihatkan manajer dari Tanah Suci Bloodline yang menerobos masuk ke ruangan dari wakil komandan. Jelas di sana tanpa basa-basi lagi ia pun meminta agar mereka melepaskan Lord Qichen kita. Namun sayang wakil komandan tetap menolak melepaskannya karena menurutnya Lord Qichen itu adalah penjahat dinasti yang tak bisa dilepaskan begitu saja. Alhasil manajer Chen pun hanya mengatakan kalau Lord Qichen adalah tamu dari Presiden Nanggong. Tentu jika ia tetap menolak, konsekuensinya juga sangatlah besar. Bahkan Tanah Suci Bloodline-nya juga akan siap meladeninya sampai akhir. Waduh. Tapi lagi-lagi wakil komandan tetap menolak dan beralasan kalau ia di sini hanyalah sekedar bekerja. Tentu ia pun langsung menyuruh bawahannya untuk segera mengusir manajer Chen. Yang pada akhirnya mau tak mau manajer Chen pun bergegas pergi. Setelah itu wakil komandan pun juga mengatakan selama pangeran ketiga ada di belakangnya ia tak perlu takut dengan siapapun. Sedangkan Master Xiaoya sendiri ia kembali menghampiri ketua Zhou dan melaporkan kalau ia tak bisa memasuki gerbang divisi penjaga kota.
Sontak Ketua Zhou yang mendengarnya juga cukuplah kesal dan beranggapan mungkin karena ia sudah mundur bertahun-tahun, jadi dinasti Wei tak pernah menganggap Papilionnya bertindak serius. Yang pada akhirnya ia pun menunjukkan keseriusannya dan mengambil tindakan tegas, di mana ia menghentikan semua kerja sama pilnya dengan keluarga kerajaan dinasti Wei. Bahkan akun dan saldo yang dibatasi akan segera ia selesaikan besok. Master Xiaoya pun mengiyakan dan mereka pun bubar. Sementara di tempat lain atau lebih tepatnya di aula senjata, bawahan juga melaporkan kalau ia diusir oleh pasukan penjaga kota. Bahkan ia juga tak sempat menemui wakil komandan sama sekali. Bahkan ketika ia mengatakan kalau ini adalah perintah dari ketua aula, mereka tetap tak peduli. Tak hanya itu, mereka juga sedikit menyinggung aula senjatanya yang katanya hanyalah seorang pembuat besi dan tak jauh lebih baik dari Papilion Dingxi. Alhasil ketua aula yang mendengarnya juga dibuat kesal dan beranggapan kalau keluarga kerajaan sudah melupakan aula senjatanya semenjak mendukung Papilion Dingxi. Padahal Papilion Dingxi itu adalah bawahannya. Dan oleh karena itulah ia pun langsung membuat sebuah surat dan menyuruh bawahan ini untuk mengirimkannya kepada Papilion Dingxi serta membatalkan semua kerjasamanya dengan keluarga kerajaan. Waduh. Bawahan yang mendengarnya awalnya ia sedikit pesimis dan menanyakan apakah Papilion Dingxi akan setuju. Namun ketua menegaskan kalau mereka memiliki saham 60% di Papilion itu, jadi mereka pasti akan setuju. Kemudian Xin pun juga berpindah dan memperlihatkan keadaan di tanah suci Bloodline, di mana manajer Chen pun mengabarkan kepada Presiden Nanggong kalau ia diusir oleh wakil komandan penjaga kota. Sontak menyadari kalau divisi penjaga kota sudah tak memandang tanah sucinya lagi, Presiden pun juga sangatlah marah. Alhasil ia pun berniat untuk masuk ke istana dinasti Wei secara langsung dan meminta penjelasan. Sementara di keluarga kerajaan, di sana Raja dinasti Wei yang memang sedang pusing memikirkan banyak masalah, tiba-tiba malah dihampiri oleh bawahannya yang menambah masalahnya. Waduh. Di mana mereka baru saja mendapatkan sebuah kabar bahwa Papilion Pil baru saja membatalkan semua kerjasamanya dengan keluarga mereka. Sontak si raja yang mendengarnya juga sangatlah kaget. Yang pada akhirnya raja pun memerintahkan bawahan ini untuk mengobrol dengan ketua Zhou dan memastikan apakah ada yang menyinggung mereka. Bahkan jika beneran ada, mereka harus meminta maaf. Bawahan pun setuju dan bergegas pergi. Namun di saat bersamaan, tiba-tiba satu bawahan kembali datang dan mengabarkan kalau Papilion Dingxi juga membatalkan semua kerja sama mereka. Sontak raja pun benar-benar dibuat kaget karena memang kedua Papilion ini sudah bertahun-tahun bekerja sama dengannya. Tapi kenapa hari ini tiba-tiba malah mau membatalkannya? Tentu ia pun sedikit menanyakan apakah mereka mengatakan sesuatu. Bawahan bilang untuk Papilion Dingxi sendiri mereka hanya bilang kalau ini adalah perintah dari aula senjata. Sontak si raja pun malah tambah dibuat pusing karena menurut yang ia tahu aula senjata ini biasanya sangat acuh tak acuh terhadap semua hal. Tapi kenapa kali ini malah berselisih dengan keluarga kerajaannya? Terlebih lagi bawahannya kembali datang dan melaporkan kalau tanah suci Bloodline juga melakukan hal yang sama dan menarik cabangnya yang ada di dinasti Wei. Alhasil mendengar semuanya, si raja pun hanya menyuruh para tetuanya untuk mencari tahu sumber dari permasalahannya. Sedangkan di sisi lain, pangeran ketiga yang sebelumnya sudah dijanjikan cewek-cewek dari 5 kerajaan, ia juga sangatlah kesal. Karena memang sampai saat ini Patriarch keluarga Leng belum membawa satu cewek pun. Patriarch yang mendengarnya hanya mengatakan kalau pasukan penjaga kota tak berani melakukan itu. Terlebih lagi orang-orang dari 5 kerajaan bersembunyi di Papilion Pil. Tapi pangeran ketiga tak peduli akan hal itu dan tetap ngotot untuk membawa cewek ke sini. Bahkan ia sampai menyuruh Patriarch Leng untuk memerintahkan pasukan besar dari penjaga kota dan menangkap mereka semua. Waduh. Balik lagi ke Lord Qin Chen, di mana Kapten Tian juga hanya melaporkan kalau ia sudah mengirimkan sebuah surat kepada beberapa aula besar soal informasi pangeran ketiga yang ikut campur. Sontak Lord Qin Chen yang mendengarnya juga cukuplah senang dan mereka pun bubar. Sementara di tempat lain,
Jelas ketua Zhou dari Pavilion Pil yang mengetahui kalau pangeran ketiga sudah ikut campur dalam masalah Lord Qin Chen ini, ia juga dibuat kesal. Namun tak lama tetua Subo menghampiri dan melaporkan kalau tetua Fei Leng dari keluarga kerajaan malah datang ke sini dan ingin mengobrol. Tapi ketua Zhou hanya menyuruhnya untuk menunggu terlebih dulu. Di sisi lain atau lebih tepatnya di aula senjata, terlihat salah satu tetua dari keluarga kerajaan juga sudah ada di sana. Tentu mengetahui aula senjata yang tiba-tiba memutus semua kerjasamanya, ia hanya sedikit bertanya-tanya. Ketua aula senjata atau ketua Yelu yang mendengarnya hanya mengatakan kalau divisi penjaga kota yang dibawa perintah dari keluarga kerajaan sudah menangkap teman kecilnya. Dan oleh karena itulah ia sangatlah marah. Terlebih lagi ketika ia meminta temannya dilepaskan, pasukan penjaga kota malah mengabaikannya. Alhasil si tetua yang baru mengetahui ini ia juga sangatlah kaget. Yang pada akhirnya ia pun menjanjikan kalau ia pasti akan menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Tak hanya aula senjata, di sana terlihat tanah suci Bloodline juga dihampiri oleh salah satu tetua dari keluarga kerajaan. Tapi jelas manajernya hanya mengingatkan jika Lord Qin Chen terluka sedikit saja, maka tanah sucinya juga tak akan tinggal diam dan akan melawan dinasti Wei. Aduh. Sontak si tetua yang tak tahu apa-apa awalnya juga cukuplah bingung. Yang pada akhirnya ia pun bergegas kembali. Balik lagi ke Pavilion Pil, di mana tetua Fei tadi akhirnya masuk ke ruangan dari ketua Zhou. Jelas tanpa basa-basi lagi ia pun langsung menanyakan kenapa ketua Zhou membatalkan semua kerjasamanya. Padahal mereka sendiri tak ada masalah apapun. Bahkan mereka juga sudah berteman selama bertahun-tahun. Ketua Zhou yang mendengarnya awalnya ia tak mau meladeni dan menyuruh tetua Subo untuk mengusirnya. Tapi karena tetua Fei ini tetap meminta penjelasan, ia pun hanya mengatakan kalau divisi penjaga kota mereka lah yang sudah menangkap teman kecilnya. Terlebih lagi ketika ia meminta untuk dilepaskan, Pavilion Pil-nya malah tak dihargai sama sekali. Sontak tetua Fei yang juga tak mengetahui apa-apa, ia sangatlah kaget. Yang pada akhirnya sama seperti para tetua sebelumnya, ia pun hanya menjanjikan kalau ia pasti akan menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Namun di saat bersamaan, Master Xiaoya datang dan mengabarkan kalau divisi penjaga kota sudah membawa pasukan besar ke Pavilion Pil-nya untuk menangkap orang-orang dari 5 kerajaan. Jelas hal itu membuat ketua Zhou tambah emosi dan bergegas mengeceknya. Sedangkan di dalam Pavilion Pil, benar saja terlihat para komandan dari divisi penjaga kota sudah turun tangan. Tapi untungnya ketika mereka mau menerobos masuk, ketua Zhou juga tak tinggal diam dan langsung memberikan serangannya. Tentu melihat semua ini, ketua Zhou langsung sedikit menyinggung tetua Fei. Sementara tetua Fei sendiri, ia juga langsung menanyakan siapa yang menyuruh mereka semua. Para komandan bilang kalau mereka disuruh oleh pangeran ketiga. Alhasil karena sudah membawa-bawa nama pangeran, tetua Fei juga tak bisa berbuat banyak. Yang pada akhirnya karena status dari tetua Fei ini tak bisa diandalkan, tanpa diduga ketua Zhou malah tak gentar sama sekali dan tetap memberikan serangan lagi. Alhasil para komandan ini pun juga tak bisa berbuat banyak dan bergegas pergi. Tapi sebelum itu mereka juga menjanjikan kalau masalah ini belum berakhir. Waduh. Tetua Fei yang melihatnya, ia juga memutuskan untuk segera pergi dan melaporkan kepada paduka rajanya. Sontak mengetahui kalau dalam permasalahannya adalah divisi penjaga kota, si raja juga sangatlah marah. Terlebih lagi sebab permasalahannya itu karena divisi penjaga kota menangkap seorang pemuda yang bernama Qin Chen. Namun di saat bersamaan tetua Fei juga mengatakan tak hanya menangkap Lord Qin Chen, divisi penjaga kota barusan juga sudah mengacau di Pavilion Pil. Belum sampai di situ, terlihat satu bawahan lagi kembali datang dan kali ini malah memberikan sebuah surat.
di mana isi dari surat tersebut mengatakan kalau Lord Qichen berasal dari 5 kerajaan. Sontak si raja yang membacanya lagi-lagi dibuat kaget sekaligus penasaran. Bahkan ia sampai beranggapan kalau Lord Qichen ini adalah seorang jenius yang dikultivasikan di domain surgawi utara. Karena memang ketua Papiliun Pil aja sangat menghormatinya, bahkan sampai menyebut Lord Qichen sebagai masternya. Yang pada akhirnya ia pun memutuskan untuk datang langsung ke divisi penjaga kota dengan mengajak para pengawalnya. Sedangkan di tempat lain, pangeran ketiga yang menyadari kalau pasukan penjaga kota sudah gagal dalam menangkap orang-orang dari 5 kerajaan, ia juga sangatlah kesal. Yang pada akhirnya karena menurutnya Lord Qichen ini sudah tak bisa dibiarkan lagi, jadi ia pun juga berniat untuk turun tangan dan bergegas pergi ke divisi penjaga kota. Sementara di divisi penjaga kota, terlihat di sana Lord Qichen malah sudah dikurung oleh sebuah teknik rantai. Namun tak lama Kapten Tian pun datang dan mengabarkan kalau barusan pasukan penjaga kota yang mencoba menyerang Papiliun Pil semuanya sudah berhasil dikalahkan oleh ketua Papiliun itu sendiri. Sontak Lord Qichen yang mendengarnya langsung menyadari kalau pangeran ketiga beneran ikut campur. Karena menurutnya jika tidak begitu divisi penjaga kota tak akan berani menyinggung Papiliun Pil. Tapi di sela-sela obrolan mereka itu, tiba-tiba wakil komandan pun malah datang ke sana. Jelas tujuannya ke sini masih tak berubah, yaitu menangkap Lord Qichen kita. Namun tentu Kapten Tian yang memang sudah di-buff, ia pun kembali menolak, yang membuat bentrokan di antara mereka pun juga tak bisa dielakkan. Di sana melihat Kapten Tian yang sudah menembus kerana martial venerable, Doi juga cukuplah kaget. Tapi meskipun begitu, wakil komandan tetap tak gentar sama sekali dan menyuruh para bawahannya untuk segera mengepung Kapten Tian. Bahkan ia juga tak ragu untuk sedikit mengancam dan mengatakan kalau cewek-cewek dari 5 kerajaan sebentar lagi akan jatuh ke tangan dari pangeran ketiga. Waduh. Tak hanya itu, ternyata ia kesini juga tidaklah seorang diri, melainkan ia membawa komandannya, yaitu Komandan Gu. Di mana Komandan Gu sendiri juga langsung menegaskan, mulai sekarang Kapten Tian sudah dipecat dari posisi kaptennya dan akan segera ditangkap. Alhasil para bawahannya yang mendengarnya langsung dibuat panik. Sedangkan Kapten Tian sendiri tanpa diduga ia masih membela Lord Qichen kita. Bahkan di saat kondisi seperti ini ia masih sempat-sempatnya untuk mencoba melepaskan Lord kita itu. Tapi sayangnya Komandan Gu yang melihatnya juga tak tinggal diam dan langsung memberikan serangannya. Tak hanya itu, karena Kapten Tian ini sudah bekerja sama dengan penjahat, ia juga memberitahukan kalau Kapten Tian akan dihukum mati. Waduh. Sontak Lord Qichen yang mendengarnya sangatlah marah. Bahkan ia langsung melepaskan teknik rantainya dan memberikan serangan balik. Tak hanya itu, ia juga mengatakan kalau mereka tak akan bisa berbuat banyak di hadapan dari dirinya. Alhasil komandanku yang mendengarnya juga dibuat kesal dan pertarungan pun tak bisa dielakkan. Tapi sayangnya Lord Qichen masih terlalu kuat. Bahkan semua pasukan ini berhasil disapu bersih ya lur ya. Tentu Kapten Tian yang melihatnya, ia langsung menyuruh Lord Qichen untuk segera pergi. Namun terlihat Lord Qichen masih cukuplah santuy dan meyakinkan selama ada dirinya semuanya pasti akan baik-baik aja. Sedangkan di pintu masuk, pangeran ketiga dan rekan-rekannya mereka langsung mendapatkan sebuah kabar dari Komandan Gu kalau Lord Qichen berhasil melepaskan diri dari rantainya dan menyerang mereka semua. Sontak mereka yang mendengarnya juga sangatlah kaget. Jelas menyadari kalau para bawahannya sudah dihajar oleh Lord Qichen, ia juga sangatlah marah dan langsung menyuruh Patriot Sleng untuk membunuh Lord kita itu. Waduh. Patriot Sleng yang mendengarnya awalnya ia menolak melakukannya karena memang Lord Qichen sendiri memiliki warisan dari ibu kota selatan kuno. Tapi karena mereka sudah turun langsung ke sini, mau tak mau pangeran ketiga pun tetap menyuruh Patriot Sleng untuk melakukannya. Alhasil pertarungan di antara mereka pun tak bisa dielakkan. Yang sudah jelas dengan pedang petirnya, Lord Qichen berhasil mengcounter pergerakan dari Patriot Sleng. Sontak Patriot Sleng yang melihat teknik tapaknya bisa di-counter, ia juga sangatlah marah.
Namun ketika ia mau memberikan serangan lagi, tiba-tiba seorang prajurit datang dan menghentikan pertarungannya. Yang ternyata tak hanya seorang prajurit, raja dan para tetuanya sudah ada di penjara itu. Jelas semua yang melihatnya langsung dibuat tunduk, termasuk pangeran ketiga sendiri. Bahkan ia juga sedikit menanyakan kenapa ayahnya bisa datang ke sini. Sementara si raja sendiri, tentu ia pun langsung menghampiri Lord Qinchen dan meminta maaf. Tak hanya itu, ia juga menanyakan kepada anaknya apa yang sebenarnya terjadi, sampai-sampai ia sebagai pangeran ada di penjara ini. Pangeran ketiga bilang kalau sebelumnya ia menerima pesan dari Komandan Gu yang mengatakan kalau di penjara hitam ada penjahat yang sudah melanggar hukum dinasti. Terlebih lagi penjahat ini dilindungi oleh Papiliun Pil. Dan oleh karena itulah ia pun sampai turun tangan agar martabat keluarga kerajaannya tetap baik-baik aja. Wede, boleh-boleh doi ngomongnya ya kan. Alhasil si raja yang mendengarnya juga cukuplah senang dengan niat baik dari anaknya. Tapi meskipun begitu, ia juga masih cukuplah kesal dengan Patriarch Sleng yang menurutnya sudah sesuka hati masuk ke sini. Bahkan ia sampai bertindak sembarangan. Patriarch Sleng yang mendengarnya hanya mengatakan kalau Lord Qinchen ini sudah membantai pasukan dinasti Wei-nya pada saat di ibu kota selatan kuno kemarin. Tak hanya itu, belum lama ini Lord Qinchen juga sudah membantai orang-orang dari keluarga Feng. Dan oleh karena itulah ia meminta bantuan penjaga kota untuk menyelidiki tentang Lord kita. Tapi sayangnya lagi-lagi Lord Qinchen malah berniat melarikan diri dan bahkan tak segan-segan untuk menyakiti Komandan Gu dan yang lain. Para pasukan yang mendengarnya mereka juga tak tinggal diam dan mencoba membela Patriarch Sleng. Namun sayang bukannya si raja malah memaafkannya, melainkan ia malah marah besar. Karena memang ia sendiri sudah mengetahui masalah aslinya karena beberapa surat dari sekte di luar. Yang pada akhirnya karena sudah seperti ini, para pasukan ini pun malah meminta ampun. Sementara pangeran ketiga sendiri, ia pun langsung bertindak licik dan pura-pura tak tahu rencana dari rekannya. Bahkan ia juga tak segan-segan untuk menyakiti rekan sendiri. Waduh. Sedangkan sang raja yang melihatnya, ia hanya mengatakan karena Lord Qinchen sudah dianiaya seperti ini, jadi ia pasti akan memberikan penjelasan tentang masalahnya. Lord Qinchen yang mendengarnya hanya mengatakan, untungnya di penjara hitamnya ini masih ada Kapten Tian yang notabene adalah orang yang berpendirian, yang membuat ia pun tak merasa dianiaya. Alhasil si raja yang mendengarnya ia pun sangat berterima kasih. Dan kemudian ia juga menyerahkan semua musuhnya tadi kepada Lord Qinchen kita. Yang sudah jelas tanpa ragu lagi Lord Qinchen pun langsung menghampiri wakil komandan dan mengeksekusinya di tempat itu. Waduh, hajar Lord. Sontak hal itu membuat Komandan Gu pun ketar-ketir dan meminta bantuan pangeran ketiga. Tapi sayangnya pangeran ketiga yang sudah menunjukkan kelicikannya, ia tak mau membantunya. Bahkan kali ini tanpa basa-basi lagi malah ia sendirilah yang mengeksekusi Komandan Gu. Alhasil Lord Qinchen yang melihatnya ia pun sedikit menyinggungnya dan mengatakan kalau pangeran ketiga ini hanya ada dua kemungkinan, di mana ia memang merupakan orang yang tegas atau ia sedang menyembunyikan sesuatu. Waduh. Jelas pangeran ketiga yang mendengarnya cukuplah kaget. Tapi meskipun begitu, ia masih mencoba untuk mengelak dan beralasan kalau ia juga sudah ditipu oleh para komandan ini. Tak hanya itu, ia juga meminta agar Lord Qinchen tak memasukkannya ke dalam hati. Namun sayang, Lord Qinchen menolak melepaskannya. Bahkan ia sedikit mengingatkan perkataan dari wakil komandan tadi, yang dimana pangeran ketiga ingin menangkap teman-temannya. Sontak pangeran ketiga yang mendengarnya kembali dibuat panik dan langsung mencari banyak alasan. Yang pada akhirnya karena malas berdebat, Lord Qinchen pun menyerahkan semuanya kepada Yang Mulia Raja. Sang raja yang melihatnya ia juga langsung bersikap netral, di mana ia menyuruh para pengawalnya untuk menghukum Patriarch keluarga Leng serta anaknya itu. Jelas Patriarch Leng yang mendengarnya juga sangatlah panik. Tapi sang raja bilang kalau ia hanya ingin melakukan penyelidikan untuk memberikan penjelasan kepada orang-orang dinasti Wei-nya. Alhasil mau tak mau mereka pun dibawa pergi.
Kemudian untuk Lord Qichen sendiri, ia pun menyuruh para tetuanya untuk mengantarkan dan memastikan keamanan dari Lord kita sampai ke Pavilion Pil. Terlihat sesampainya di Pavilion Pil, teman-temannya yang melihat Lord Qichen masih baik-baik aja juga sangatlah senang. Bahkan tanpa basa-basi lagi, Xian Yu langsung memeluk Lord kita itu. Waduh. Balik lagi ke pangeran ketiga. Di sana mengingat tindakan dari Lord Qichen tadi, ia sebagai pangeran malah semakin kesal dan berniat untuk balas dendam. Sedangkan di tempat lain atau di keluarga Leng, para pasukan juga langsung melaporkan kejadian ini kepada leluhurnya. Sontak leluhur yang mendengarnya juga sangatlah marah, karena menurutnya mengatasi orang-orang dari 5 kerajaan aja mereka malah tak mampu. Para bawahan bilang kalau Lord Qichen bisa membuat 3 sekte besar nurut kepadanya. Dan oleh karena itulah mereka dibuat tak berdaya. Bahkan pangeran ketiga aja juga tak bisa berbuat banyak. Yang pada akhirnya leluhur pun langsung turun tangan dan menanyakan kepada raja kenapa Patriarch Slengnya bisa dipenjara. Sang raja bilang kalau Patriarch Sleng sebelumnya sudah ikut campur dalam masalah divisi penjaga kota. Terlebih lagi ia juga sudah memprovokasi 3 kekuatan utama. Bahkan Patriarch Sleng juga sudah merusak hukum dinasti. Dan oleh karena itulah ia sangat layak untuk dihukum. Alhasil setelah mendengar semua penjelasan itu, leluhur pun mau bertanggung jawab dan meminta agar si raja mau melepaskan Patriarch mereka. Sang raja bilang kalau sebelumnya Lord Qichen sudah memberikan sebuah syarat, di mana jika Patriarch Sleng mau dilepaskan, mereka harus mengumpulkan beberapa bahan obat langka terlebih dulu, yaitu buah vermilion tingkat 7, rumput hati naga tingkat 7, dan daun ungu tingkat 6. Sontak leluhur yang membacanya juga sangatlah kaget, karena menurutnya ini sama saja seperti pemerasan. Tapi demi kebebasan patriarchnya, ia pun menjanjikan kalau ia pasti akan mencari bahan tersebut dan kemudian ia pun bergegas pergi. Di sana tetuanya yang melihatnya hanya mengatakan, semenjak leluhur Leng ini mencapai ranah Martial King, ia malah terlalu lancang dan sesuka hati keluar masuk istananya. Tapi sang raja yang mendengarnya tak terlalu memperdulikannya. Tentu yang lebih ia takutkan karena Lord Qichen bisa memobilisasi 3 kekuatan utama. Jelas jika keluarga Leng membuat masalah lagi, ia pasti akan mengalami kerugian besar. Sedangkan Lord Qichen sendiri terlihat ia sudah berada di kediaman aula senjata. Jelas ketua aula senjata yang menyadari kalau di depannya ini adalah Lord Qichen. Ia pun langsung bersikap sopan dan menanyakan apakah benar Lord Qichen yang menyempurnakan pedang hitam yang diberikan oleh Henu kemarin. Lord Qichen yang mendengarnya, ia malah langsung memberikan teknik kondensasi api dingin yang selama ini diinginkan oleh ketua Yelu. Sontak doi pun lagi-lagi dibuat kaget. Terlebih lagi selama ia hidup baru pertama kali ia akhirnya melihat teknik tersebut. Sementara Lord Qichen yang melihat ketua Yelu sangatlah senang, hanya mengatakan kalau itu hanyalah teknik kondensasi api dingin. Tapi ketua Yelu bilang kalau teknik ini adalah sebuah artefak kuno yang memang sangatlah kuat. Yang pada akhirnya Lord Qichen pun berniat untuk pergi dan memberikan kesempatan ketua Yelu untuk mempelajari tekniknya itu. Jelas untuk masalah kerjasamanya akan mereka bicarakan nanti. Setelah itu Lord Qichen pun juga menemui Presiden Nanggong di Tanah Suci Bloodline. Jelas sesuai kesepakatan, Lord Qichen langsung memberitahukan teknik rahasia Bloodline-nya agar bisa membantu Presiden dalam penerobosan. Tentu melihat Lord Qichen yang beneran memberikan teknik rahasianya, Presiden Nanggong pun hanya mengatakan jika di masa depan Lord Qichen butuh bantuan, Tanah Suci Bloodline-nya selalu siap untuk membantu. Wede. Sontak Lord Qichen yang mendengarnya, ia juga sangat menantikan kerja sama mereka. Kemudian Lord Qichen pun kembali ke Pavilion Pil. Di sana melihat keluarga Leng yang sudah mengumpulkan semua bahan-bahan yang ia butuhkan, Lord Qichen juga sangatlah senang dan langsung berniat untuk menerobos ke ranah martial venerable-nya. So sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau jelasin sedikit, di mana setelah kemarin sempat dinyatakan tamat, mulai sekarang Lord Qichen pun dilanjutkan lagi dengan arts terbarunya.
Terlihat di sana ada sedikit perubahan dari Donghua ini. Salah satunya adalah penampilan dari sang karakter utama, di mana Lord Qinchen dirombak total dan terlihat penampilannya juga semakin dewasa dengan mode Qinchen versi 4.0 ini. Oke, masuk ke ceritanya. Di sana setelah mendapatkan banyak bahan obat dari keluarga Leng kemarin, Lord Qinchen pun akhirnya berhasil mencapai ke puncak Rana Martial Ancestor, atau satu langkah lagi menuju ke Rana Martial Venerable. Namun terlihat ia masih cukuplah kesulitan untuk menyempurnakan pil raja tingkat ketujuhnya. Tak lama ketua Papilion Pil yaitu Master Zhou pun menghampirinya dan sangat berterima kasih dengan Lord Qinchen, karena katanya Lord Qinchen adalah penyelamat hidupnya. Yang ternyata penyakit akupuntur yang dialami oleh Master Zhou selama ini perlahan mulai sembuh karena teknik rahasia pengobatan dari Lord Qinchen kemarin. Bahkan saking senangnya ia juga sedikit menceritakan kalau dulu ia itu sempat membuat kesalahan dan diusir dari Papilion Pil Domain Betian. Tapi meskipun begitu, gurunya pernah berkata, selama ia bisa menjadi alkemis raja tingkat ke-7, ia bisa kembali ke Domain Betian. Dan karena sekarang penyakitnya perlahan mulai menghilang, jadi kemungkinan ia bisa menembus ke Rana Martial King dan kembali ke tempat asalnya. Lord Qinchen yang mendengarnya, ia malah menanyakan apa kesalahan yang dibuat oleh Master Zhou, sampai-sampai ia diusir dari sana. Master Zhou bilang kalau ini semua ada hubungannya dengan istana Piao Miao, di mana dulu ia sempat menyinggung salah satu murid tetua dari istana Piao Miao dan membawa masalah untuk Papilion Pil. Dan karena gurunya juga tak berdaya, jadi mau tak mau ia pun diusir dan dikirim ke tanah 100 dinasti. Tentu hal itu untuk menghindari bencana dan pertarungan dengan istana Piao Miao. Sontak Lord Qinchen yang mendengarnya cukuplah kaget, karena yang ia tahu Papilion Pil ini adalah kekuatan tertinggi di benua ini. Tapi kenapa mereka malah takut dengan istana Piao Miao? Namun Master Zhou bilang kalau sekarang istana Piao Miao lah yang menjadi kekuatan tertinggi di benuanya. Bahkan sekelas Papilion Pil aja juga dibuat mundur. Alhasil Lord Qinchen yang mendengarnya juga cukuplah kagum dengan kepemimpinan Saguan Si'er yang ada di istana Piao Miao. So jadi istana Piao Miao sendiri pernah disinggung di part 39 oleh tetua dari Papilion Xuanyin, di mana Mimin juga baru baru mengetahui setelah mengecek fandomnya Martial Master, yang ternyata Saguan Si'er itu adalah kekasih pertama Lord Qinchen di part 1 kemarin, di mana kita pernah menyebutnya sebagai Mawar dan ia sudah mengkhianati Lord Qinchen kita. Oke, balik lagi ke cerita. Di sana setelah mendengar cerita dari Master Zhou tadi, Lord Qinchen pun meminta agar disiapkan ruang pemurnian formasi pil. Master Zhou bilang jika Lord Qinchen ingin melakukan pemurnian, maka pakai saja ruangannya. Alhasil mereka pun bergegas pergi ke sana. Sesampainya di sana, Master Zhou juga memberikannya sebuah cincin, yang katanya di dalam cincin tersebut sudah ada bahan-bahan yang Qinchen butuhkan. Lord Qinchen yang melihatnya, ia langsung membentuk sebuah formasi dasar, yang ternyata tujuannya ke ruangan ini untuk membentuk pil raja tingkat ke-7 tadi. Sontak Master Zhou yang melihatnya langsung dibuat kaget, karena memang formasi dasar yang dibentuk oleh Lord Qinchen tadi adalah formasi pemurnian legendaris, yang dimana untuk menggunakan formasi ini seharusnya membutuhkan banyak kekuatan spiritual. Jelas menyadari kultivasi dari Lord Qinchen, ia pun beranggapan kalau kekuatan spiritualnya pasti tidaklah cukup. Tapi sayang, this is Lord Santuy Qinchen ya lur ya, widih. Di mana ia lagi-lagi membuat Master Zhou terdiam, karena terlihat kekuatan spiritual dari Lord kita benar-benar sangatlah mengerikan. Yang pada akhirnya Lord Qinchen pun menyuruh Master Zhou untuk membantunya dalam penyempurnaan. Di sana ketika mereka mau menyempurnakan pilnya, untuk kesekian kali Master Zhou kembali dibuat kagum oleh Lord Qinchen, karena ternyata Lord Qinchen menggunakan teknik api pagoda dan peleburan api sejati legendaris, yang dimana menurut rumor yang beredar, kedua teknik legendaris ini sudah lama menghilang. Jelas ia pun menjadi sedikit bertanya-tanya bagaimana Lord Qinchen bisa mengetahui teknik tersebut.
Sedangkan di tempat lain atau lebih tepatnya di kediaman keluarga Leng, leluhurnya pun sangatlah marah setelah mendengar berita tentang Lord Qinchen yang sudah mempermalukan keluarganya. Bahkan ia sampai menyuruh Patriarch Leng untuk segera membunuh Lord kita itu. Aduh, Lord Danger nih. Tapi sayang Patriarch Leng yang mendengarnya hanya mengingatkan kalau Lord Qinchen sudah dikawal oleh 3 kekuatan utama. Jelas takutnya untuk membunuhnya itu tidaklah mudah. Namun ternyata leluhur ini sudah memiliki sebuah rencana, yaitu dengan menggunakan sebuah racun. Patriarch Leng yang mendengarnya juga mengiyakan dan bergegas mencari racun tersebut. Balik lagi ke Lord Qinchen, di mana setelah sekian lama menyempurnakan bahan-bahannya, akhirnya pil raja tingkat ke-7 pun berhasil dibuat. Jelas hal itu membuat Master Zhou lagi-lagi dibuat kaget. Karena memang Lord Qinchen yang hanya berada di ranah puncak Martial Ancestor bisa membuat pil raja tingkat ke-7. Sementara Lord Qinchen sendiri, ia yang melihatnya malah menyadari kalau pil ini tidak memiliki vitalitas dan hanyalah pil raja yang palsu. Tentu jika ia ingin menyempurnakan pilnya secara total, maka ia harus mencapai ranah Martial King tingkat ke-7 terlebih dulu. Karena memang pilnya harus mengandung konsepsi dari tingkat tersebut. Namun karena Lord Qinchen ini adalah reinkarnasi Master Bela Diri tertinggi yang notabene sudah memiliki pengalaman serta pengetahuan yang sangat luas, masalah seperti ini dengan mudah ia atasi. Bahkan pil raja yang tadinya hanyalah palsu berhasil ia sempurnakan secara total dan merubahnya menjadi asli ya lur ya. Wede, ini nih. Jelas Master Zhou yang melihatnya juga sangatlah bangga karena memang meskipun hanya membantu sedikit, tapi setidaknya ia ikut andil dalam pembuatan pil tersebut. Sementara Lord Qinchen yang mendengarnya juga dengan senang hati memberikan Master Zhou 1 pil rajanya sebagai rasa terima kasihnya. Master Zhou yang melihatnya awalnya menolak akan hal itu, tapi jelas Lord Qinchen tetap memaksa. Terlebih lagi pil tersebut juga dapat membantu Master Zhou untuk menerobos ke ranah Martial King. Sontak Master Zhou pun sangat berterima kasih. Bahkan ia menjanjikan kalau ia pasti akan menghormati Lord Qinchen kita. Sementara Lord Qinchen sendiri di ruangannya ia langsung mencoba untuk meningkatkan kekuatannya menggunakan pil raja yang ia buat tadi. Terlihat di sana setelah memakan pil tersebut, aura di tubuhnya pun langsung keluar. Bahkan benih spiritual yang ia dapatkan di turnamen 5 negara kemarin juga bereaksi dan menyembuhkan semua luka dari Lord Qinchen. Jelas dengan begini tak butuh waktu lama lagi, Lord Qinchen pun berhasil menembus ke ranah Martial Venerable. Tentu dengan meningkatnya ranahnya ini, ia juga akhirnya bisa menggunakan beberapa teknik rahasia dari kehidupannya yang sebelumnya. Sedangkan di pusat kota, terlihat Patriarch keluarga Leng sudah membawa seorang master racun yang bernama Gong Feng. Di mana Gong Feng ini katanya bisa meracuni seseorang dengan cara jarak jauh. Bahkan praktisi di ranah Martial Venerable aja tak akan bisa berbuat banyak di hadapan racun 1000 laba-labanya. Yang pada akhirnya tanpa basa-basi lagi ia pun memulai rencananya dan mengirim racunnya dari kejauhan. Terlihat di sana racunnya benar-benar transparan. Bahkan semua orang di Pavilion Pil tak bisa melihat racun tersebut termasuk Master Zhou sendiri. Alhasil dengan begini racunnya pun juga berhasil menerobos ke ruangan dari Lord Qinchen. Tapi untungnya ketika racunnya mau menyerang, Lord Qinchen pun menyadari akan hal itu dan bergegas mengcounternya menggunakan teknik mentalnya. Sontak melihat serangan racunnya berhasil di-counter, Gong Feng pun juga sangatlah kaget. Terlebih lagi Lord Qinchen juga berhasil menemukan keberadaannya. Yang sudah jelas tak lain dan tak bukan mereka pun bergegas melarikan diri. Di sana Lord Qinchen yang mencoba mengejar juga tak berhasil menangkap mereka berdua. Yang membuat ia pun hanya melaporkan kepada Master Zhou kalau barusan keluarga Leng sudah mencoba meracuninya. Tak hanya itu, ternyata Lord Qinchen juga berhasil menangkap racun tersebut yang katanya benar-benar sangatlah mematikan. Bahkan praktisi di ranah Martial Venerable tingkat 3-6 aja mungkin tak akan bisa bertahan. Jelas Master Zhou yang mendengar semuanya juga sangatlah marah. Bahkan ia langsung berniat untuk pergi ke keluarga Leng dan meminta penjelasan.
Tapi sayangnya Lord Qinchen menahannya dan mengajaknya untuk kembali dulu serta membicarakan soal ini kepada yang lain. Terlihat di sana di Pavilion Pil ketika mereka sudah berkumpul, Lord Qinchen pun langsung mengecek cara penyerangan tadi. Di mana karena posisi lawan berada di ruang pemurniannya, Master Zhou pun beranggapan kalau ada seorang pengkhianat. Tentu ia pun langsung menyuruh tetua Subo untuk menyelidiki masalah ini. Sedangkan Lord Qinchen sendiri, ia pun sedikit menanyakan tentang keluarga Leng, yang katanya pemasukan terbesar keluarga Leng berasal dari bisnis pil. Master Zhou bilang setelah kehancuran keluarga Yuan kemarin, semua toko pil dan para alkemis diambil alih semua oleh keluarga Leng. Alhasil Lord Qinchen yang mendengarnya, ia pun langsung berniat untuk menghancurkan bisnis mereka. Karena menurutnya meskipun mereka mendapatkan dukungan dari Raja Wu, tapi ia yakin kalau mereka tetap akan bangkrut. Master Zhou yang mendengarnya langsung mengingatkan kalau bisnis keluarga Leng itu benar-benar sangatlah besar. Jelas untuk menghancurkannya takutnya itu sangatlah sulit. Yang pada akhirnya Lord Qinchen pun hanya menyuruh mereka untuk membeli anggrek Phoenix dalam jumlah yang besar di seluruh dinasti Wei-nya. Tapi cerita berlanjut di mana masih memperlihatkan keadaan di Pavilion. Di sana setelah berdiskusi kemarin, Lord Qinchen pun langsung menyuruh Master Zhou untuk membeli banyak anggrek Phoenix-nya. Sontak Master Zhou yang mendengarnya sedikit menanyakan untuk apa anggrek tersebut. Tapi Lord Qinchen bilang kalau ia punya rencana sendiri dan butuh anggrek tersebut secepat mungkin. Alhasil Master Zhou pun mengiyakan dan langsung menyuruh para bawahan untuk memborong anggrek Phoenix-nya. Terlihat di sana di beberapa toko di kota, para bawahan pun beneran memborong anggrek Phoenix-nya. Bahkan para warga yang juga menginginkan anggrek tersebut tak kebagian sama sekali ya lur ya. Jelas tindakan Pavilion yang memborong anggrek Phoenix pun juga langsung tersebar dan sampai ke telinga keluarga Leng. Di sana leluhur keluarga Leng yang mendengarnya juga cukup curiga dengan apa yang dilakukan oleh Pavilion Pil. Yang pada akhirnya ia pun malah mengambil tindakan. Di mana mulai besok semua toko pil keluarga Lengnya akan menjual pil dengan harga yang lebih rendah atau memberikan diskon 60%. Sontak para warga yang melihat diskon besar-besaran pun langsung berbondong-bondong untuk membeli banyak pil juga. Di sana Patriarch Leng yang melihat semuanya, ia hanya tertawa tipis karena menurutnya rencana mereka sudah berjalan lancar. Bahkan semua toko pilnya hampir penuh dan tak ada seorang pun yang datang ke Pavilion Pil. Tapi leluhur yang mendengarnya, ia belum senang dulu dan sedikit menanyakan bagaimana reaksi Pavilion Pil melihat tindakan mereka. Patriarch Leng bilang kalau reaksi mereka seperti orang mati dan hanya bisa terdiam. Waduh. Sedangkan di Pavilion Pil, benar saja terlihat para tetua dan bahkan Master Zhou itu sendiri juga sangatlah kesal atas tindakan dari keluarga Leng. Karena menurutnya keluarga Leng benar-benar ingin menghancurkan bisnis mereka. Namun jelas di sela-sela keluhan mereka, Lord Qinchen pun datang dan mencoba menenangkan. Di mana ia bilang karena keluarga Leng Layang mulai duluan, maka mereka pasti akan membalasnya 15 kali lipat. Waduh, hajar Lord. Tapi lagi-lagi Master Zhou tampak pesimis karena memang hal itu sangatlah sulit. Terlebih lagi keluarga Leng juga sudah menurunkan harga pilnya. Namun tentu Lord Qinchen masih punya rencana lain, di mana kali ini ia memberikan sebuah ramuan resep yang tanpa diduga ramuan tersebut adalah pil pembekuan darah, pil peningkat kekuatan dan pil pembentukan fondasi yang notabene adalah pil utama dari keluarga Leng. Tak hanya itu, Lord Qinchen juga menyuruh Master Zhou untuk mengganti bahan utamanya dengan anggrek Phoenix yang sudah mereka borong kemarin. Karena memang dengan begitu efeknya juga akan meningkat 30%. Sontak Master Zhou yang melihatnya benar-benar dibuat kaget. Yang pada akhirnya tanpa basa-basi lagi ia pun langsung mencoba membuat pil tersebut. Yang sudah jelas apa yang dikatakan oleh Lord Qinchen tadi adalah benar. Terbukti setelah pilnya sudah jadi dan bahan utamanya juga sudah diganti, efeknya pun benar-benar meningkat 30% ya lur ya. Tentu Master Zhou yang melihat semuanya, ia pun hanya tertawa tipis. Karena memang dengan begini Pavilion Pilnya bisa membuat semua toko keluarga Leng bangkrut hanya dalam waktu 1 bulan.
Sementara Lord Qichen sendiri ia hanya memberi saran, di mana untuk ketiga pil barusan mereka tak boleh memproduksinya lebih dari 10.000 pil. Sontak hal itu membuat Master Zhou pun sedikit bertanya-tanya. Tapi Lord Qichen hanya mengatakan ikuti saja arahannya. Tak hanya itu, untuk pembelian anggrek Phoenix-nya juga tetap harus dijalankan. Master Zhou pun mengiyakan dan mereka pun bubar. Kemudian Lord Qichen pun memanggil Henu, di mana karena keluarga Henu ini pernah menjadi keluarga utama di dinasti Wei, jadi ia pun beranggapan pasti ada beberapa kekuatan dan beberapa rahasia juga. Dan oleh karena itulah ia pun memberikan cincin anggrek Phoenix-nya dan membisikkan rencananya kepada Henu. Jelas Henu yang mendengarnya juga cukuplah kaget. Tapi lagi-lagi Lord Qichen hanya mengatakan ikuti saja arahannya. Yang pada akhirnya Henu pun mengiyakan dan pasti akan melakukannya. Sedangkan di sisi lain, atau lebih tepatnya di kediaman keluarga Leng, Patriarch pun lagi-lagi melaporkan kalau saat ini Papiliun Pil sedang meneliti beberapa pil-pil baru. Sontak leluhur yang mendengarnya awalnya cukuplah kaget dan sedikit penasaran. Tapi di saat bersamaan salah satu bawahan datang dan melaporkan kalau hari ini Papiliun Pil baru saja merilis 3 pil baru, yang dimana ketiga pil tersebut adalah pil pembekuan darah, pil peningkat kekuatan, dan pil pembentukan fondasi. Dan yang jadi masalah ini, ketiga pil tersebut efeknya jauh lebih baik daripada milik mereka. Bahkan saat ini semua pelanggan sudah berbondong-bondong datang ke Papiliun Pil. Jelas hal itu membuat leluhur pun benar-benar dibuat kaget dan langsung mengajak Patriarch Leng untuk datang ke Papiliun Pil. Namun sayangnya sesampainya mereka di sana, ternyata tetua subuh memberitahukan kalau batch pertama dari ketiga pilnya tadi sudah terjual habis. Tentu jika mereka memang ingin membeli, maka harus menunggu batch kedua, yaitu 2 hari lagi. Alhasil semua pelanggan yang memang tak kebagian pil tersebut juga cukuplah sedih. Sementara leluhur dan Patriarch Leng sendiri, mereka juga memutuskan untuk kembali dulu. Di sana di kediaman keluarga Leng, ternyata beberapa tetuanya sudah membeli ketiga pil yang dijual tadi. Di mana mereka yang melihatnya malah dibuat kaget sekaligus kagum. Bahkan ia sampai bilang kalau ini adalah pertama kalinya ia melihat pil sebagus ini. Tentu ia juga beranggapan kalau pil dengan kualitas seperti ini bisa saja mendominasi pasar pil yang ada di dinasti Wei. Sedangkan leluhur sendiri ia masih mencoba menanyakan kenapa ketiga pil tersebut efeknya bisa jauh lebih baik daripada milik mereka. Tetua menjelaskan kalau pil tersebut kemungkinan dibuat oleh seorang master tertinggi, yang dimana untuk resepnya sendiri mungkin hanya master itu yang mengetahui. Sementara Patriarch Leng yang mendengarnya, ia langsung beranggapan kalau kejadian ini ada hubungannya dengan pembelian anggrek Phoenix kemarin. Terlebih lagi bau dari setiap pilnya memiliki efek dari anggreknya. Alhasil leluhur yang mendengarnya pun langsung memerintahkan untuk mencari anggrek Phoenix. Tak hanya itu, ia juga menyuruh mereka untuk menyogok tetua di Papiliun Pil agar mau mencuri resep tersebut. Terlihat di malam harinya, salah satu tetua di Papiliun Pil yang bernama Mabing beneran menuruti dan mencuri resep tersebut. Sontak Master Zhou yang memang sedang memantaunya, ia pun sangatlah marah. Bahkan ia langsung menyuruh tetua subuh untuk menangkap oknum tersebut. Tapi tanpa diduga, Lord Qichen yang melihatnya, ia malah melarangnya dan membiarkannya dalam mencuri. Bahkan ia bilang jika resepnya jatuh ke keluarga Leng, maka itu tak apa-apa. Aduh, terlalu santuy Lord ini ya. Sedangkan di kediaman keluarga Leng, mereka yang sudah mendapatkan resep pilnya tentu langsung mencoba untuk membuat pil tersebut. Yang tanpa diduga mereka beneran berhasil dalam pembuatannya. Sontak Patriarch Leng yang melihatnya hanya tertawa tipis, karena memang dengan begini mereka bisa melawan Papiliun Pil. Tapi tetua yang mendengarnya hanya mengingatkan kalau saat ini mereka kekurangan salah satu bahannya, yaitu anggrek Phoenix. Alhasil leluhur pun langsung menyuruh Patriarch Leng untuk mencari anggrek Phoenix-nya secepat mungkin. Balik lagi ke Papiliun Pil, yang ternyata resep pil yang mereka buat kemarin belumlah menjadi sempurna. Di sana Lord Qichen juga langsung menyuruh Siming untuk menunjukkan kekurangan dari pilnya, di mana ternyata efek dari anggrek Phoenix itu bisa menjadi sebuah bumerang.
So, jadi jika seseorang meminum pilnya dengan dosis yang kecil, maka tak akan kenapa-napa. Tapi jika digunakan dalam waktu yang panjang, maka itu dapat menghancurkan bloodline seseorang secara permanen. Sontak Master Zo yang mendengarnya sedikit bertanya-tanya, jadi untuk apa mereka membeli banyak anggrek kemarin? Yang ternyata itu adalah bagian rencana dari Lord Qingchen, di mana ia akan menjualkan lagi semua anggrek kemarin kepada keluarga Leng dengan harga yang cukup mahal. Tak hanya itu, jika memang masih tersisa, ia akan memberikannya secara diam-diam kepada keluarga Leng. Dengan begitu, semua anggrek Phoenix-nya akan jatuh ke tangan dari keluarga Leng. Dan jika memang semuanya berjalan lancar, maka mereka bisa menyebarkan rumor kalau pil baru kemarin terkait dengan anggrek Phoenix. Jelas dengan begitu tak hanya keluarga Leng, tapi beberapa keluarga besar pasti akan mengincar anggrek Phoenix-nya. Ya, bisa dibilang rencana dari Lord Qingchen ini seperti mengadu domba para keluarga utama ya lur ya. Sontak tetua Subo yang mendengar semuanya, ia benar-benar dibuat kagum dengan kecerdasan dari Lord Qingchen. Cerita berlanjut, di mana setelah sedikit perdebatan soal pil yang terkait dengan anggrek Phoenix kemarin, di sana Lord Qingchen pun akhirnya mengatakan kalau resep sebenarnya dari ketiga pil kemarin sudah ada di tangannya. Tentu dengan adanya resep tersebut, ia hanya berharap agar Papiliun Pil bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin. Karena memang dengan memproduksinya, mereka pasti akan menguasai seluruh pasar pilnya. Master Zo yang melihatnya, ia lagi-lagi tersenyum tipis dan langsung menjanjikan kalau ia pasti akan melakukan yang terbaik. Sementara di keluarga Leng, di sana leluhur pun menanyakan kepada para tetua soal anggrek Phoenix yang mereka cari. Tapi sayangnya tetua mengabarkan semenjak Papiliun Pil mengakuisisi anggrek Phoenix di seluruh pasar kemarin, jadi mereka tak kebagian sama sekali. Namun di saat bersamaan salah satu tetua kembali datang dan mengabarkan kalau beberapa kekuatan di bawah dinasti memiliki stok ratusan ribu peti anggrek Phoenix. Sontak leluhur yang mendengarnya langsung menyuruh tetua tersebut untuk membelinya. Tapi lagi-lagi tetua mengatakan kalau masalahnya adalah di harganya, di mana mereka mematok harga yang sangat tinggi yang membuat ia sendiri tak berani mengambil keputusan itu. Jelas leluhur yang mendengarnya lagi-lagi cukuplah kesal, yang pada akhirnya ia pun memerintahkan untuk mengambil semua tabungan keluarga agar bisa membeli anggrek tersebut. Waduh. Alhasil tetua yang mendengarnya ia juga tak keberatan sama sekali dan bergegas melakukannya. Terlihat di malam harinya berita tentang keluarga Leng yang membeli anggrek Phoenix dengan harga yang mahal sudah tersebar ke seluruh kota. Jelas para warga yang mengetahuinya juga cukuplah kaget sekaligus bertanya-tanya. Tapi tentu salah satu warga menjelaskan kalau keluarga Leng ingin menyaingi Papiliun Pil dalam pembuatan pil kemarin. Sementara di sisi lain, ternyata kekuatan yang menjual anggrek Phoenix itu adalah pasukan dari keluarga Li, di mana mereka memang mematok harga yang mahal dalam bisnisnya ini. Tentu tetua Xing Feng dari keluarga Leng yang mendengarnya awalnya cukup keberatan dan ingin bernegosiasi. Tapi sayangnya patriark keluarga Li menolaknya mentah-mentah. Bahkan jika memang mereka tak mau, ia akan bergegas pergi. Yang pada akhirnya mau tak mau tetua Xing Feng pun tetap memborong semua anggrek Phoenix-nya walaupun dengan harga yang sangat tinggi. Jelas setelah mendapatkan semua anggrek tersebut, ia pun sangat pede untuk menjatuhkan Papiliun Pil. Bahkan semua tabungan keluarga mereka tadi pasti akan kembali lagi. Waduh. Balik lagi ke Lord Qingchen, di mana Henu bilang kalau orang-orangnya sudah berhasil menjual anggrek Phoenix kepada keluarga Leng dengan harga yang cukup mahal, yaitu 3 juta batu roh kelas menengah. Yang ternyata rencana yang dibisikkan oleh Lord Qingchen kemarin adalah menyuruh orang-orang dari Henu untuk menjualkan sebagian dari anggrek Phoenix-nya. Sontak Master Zo yang melihatnya juga sangatlah senang, karena memang dengan begini mereka mendapatkan banyak keuntungan. Sementara Lord Qingchen sendiri, ia hanya menanyakan ada berapa banyak anggrek Phoenix yang tersisa. Master Zo bilang mungkin ada 400-500 peti lagi. Alhasil karena hanya tersisa sedikit, Lord Qingchen pun malah memberhentikan penjualannya. Jelas hal itu membuat mereka pun sedikit bertanya-tanya. Namun Lord Qingchen menjelaskan jika penjualannya terus berlanjut, maka harga dari anggrek Phoenix-nya pasti akan anjlok.
Dan oleh karena itulah lebih baik sisa dari anggrek Phoenix-nya ia pakai sendiri. Kemudian keesokan harinya di pusat kota terlihat para warga langsung berbondong-bondong dan menunggu batch kedua penjualan pil dari Pavilion Pill. Tapi di saat bersamaan di tempat lain tiba-tiba malah terdengar sebuah suara gendang yang membuat fokus mereka pun teralihkan. Sontak semua yang tadinya menunggu batch kedua Pavilion Pill sekarang malah berkumpul semua ke tempat lain. Yang ternyata suara gendang tadi berasal dari Patriarch keluarga Leng yang ingin memberitahukan kalau pil jenis baru yang dijual oleh Pavilion Pill kemarin sebenarnya dikembangkan oleh keluarga Lengnya. Tentu ia pun menuduh kalau Pavilion Pill sudah mencuri resepnya dari mereka, yang membuat Pavilion Pill bisa menjualnya lebih dulu. Tak hanya itu, demi membuktikan perkataannya, Patriarch Leng juga rela melakukan uji coba gratis kepada semua pengunjung yang ingin membeli. Waduh. Sontak mereka yang tadinya sangat menunggu batch kedua dari Pavilion Pill sekarang sudah tak peduli dan langsung beralih kepada keluarga Leng. Tentu para pasukan keluarga Leng yang melihatnya tanpa basa-basi lagi langsung membagikan pil uji cobanya secara gratis. Yang sudah jelas efek awal dari pilnya memang benar-benar luar biasa. Bahkan mereka beranggapan kalau efeknya lebih kuat daripada yang diproduksi oleh Pavilion Pill. Sontak Patriarch Leng yang melihatnya ia hanya tertawa tipis dan langsung meresmikan penjualan dari pilnya. Jelas para warga yang sudah melihat efeknya tadi juga sangat antusias dan membeli ketiga pil tersebut dalam jumlah yang banyak. Sementara Patriarch sendiri ia pun malah sedikit bertanya-tanya kenapa Pavilion Pill belum bergerak. Sedangkan di tempat lain atau di keluarga kerajaan, para bawahan juga melaporkan kepada raja kalau seluruh kota kekaisarannya benar-benar menggila karena memang keluarga Leng memproduksi puluhan ribu pil yang baru. Sontak raja yang mendengarnya juga cukuplah kaget. Terlebih lagi Pavilion Pill juga belum bergerak sama sekali. Jelas ia sedikit khawatir jika terus seperti ini takutnya keluarga kerajaannya dipaksa tunduk oleh keluarga lain. Namun di saat bersamaan salah satu bawahan kembali datang dan kali ini memberikan sebuah surat yang katanya dari Pavilion Pill. Yang dimana si raja yang membaca surat tersebut lagi-lagi dibuat kaget. Ya lur ya, waduh. Balik lagi ke Lord Qingchen, di mana setelah keluarga Leng sudah menjual banyak pilnya, ia pun mulai memerintahkan agar para tetua membuka pavilionnya. Sontak para warga yang melihat Pavilion Pill sudah buka, mereka pun juga masih penasaran dan bergegas pergi ke sana. Bahkan Patriarch Leng dan beberapa bawahannya juga ikut merapat. Sementara di depan Pavilion Pill, terlihat Master Zhou tidak membahas ketiga pilnya kemarin, melainkan ia mengumumkan 3 pil yang baru, di mana jenis pil ini sebenarnya sama seperti pil kemarin, yaitu pil pembekuan darah, pil peningkat kekuatan, dan pil pembentukan fondasi. Tapi bedanya yang terbaru ini ditingkatkan secara khusus. Tentu untuk efeknya sendiri juga nggak main-main, bahkan 50% lebih kuat daripada pil kemarin. Sontak Patriarch Leng yang memang ada di sana, ia pun langsung beranggapan kalau Master Zhou hanya membual dan mencoba membodohi para praktisi. Tapi jelas Master Zhou yang mendengarnya ia tak mau drama-drama dan langsung menyuruh Patriarch Leng untuk mengirim orang-orangnya dalam uji coba pilnya ini. Patriarch Leng yang mendengarnya juga tak keberatan sama sekali dan langsung mengirim seseorang yang bernama Leng Ming. Di sana Master Zhou yang melihatnya ia langsung mengetes salah satu pilnya, yaitu pil pembekuan darah. Tapi sebelum itu demi membuktikan keasliannya ia pun menyerang Leng Ming terlebih dulu sampai ia terluka. Tentu ketika Leng Ming sudah terluka barulah ia menggunakan pil tersebut untuk membekukan serta menyembuhkannya. Yang sudah jelas semua lagi-lagi dibuat kaget karena memang hanya dalam waktu beberapa detik saja luka dari Leng Ming barusan benar-benar langsung disembuhkan ya lur ya. Sontak para praktisi yang melihatnya mereka pun langsung beranggapan kalau itu adalah pil ajaib. Tentu mereka yang tadinya sudah menghabiskan banyak uang untuk membeli pil dari keluarga Leng sekarang mulai menyesal dan merasa rugi. Aduh.
Sedangkan Master Zhou sendiri ia kembali memberitahukan satu berita penting, di mana soal 3 pil pertama yang mereka jual kemarin sekarang tidak akan dijual lagi karena memang pilnya memiliki sebuah kekurangan besar. Tentu para praktisi yang mendengarnya juga penasaran dan menanyakan soal kekurangan itu. Yang sudah jelas Master Zhou bilang, untuk jenis pil kemarin jika mereka memproduksi pilnya dalam jumlah yang banyak, maka akan menyebabkan kerusakan bloodline secara permanen. Sontak mereka yang mendengarnya langsung dibuat panik dan mengecek bloodline-nya masing-masing. Dan benar saja, mereka yang tadinya sudah membeli serta memproduksinya dalam jumlah yang banyak, bloodline-nya langsung tidak stabil. Tapi tenang, Master Zhou yang melihatnya langsung mengatakan, siapapun yang membeli pil di batch 1 dari Papillionnya kemarin, mereka akan mendapatkan perawatan secara gratis. Bahkan jika memang ada yang ingin uangnya dikembalikan juga pasti akan dipenuhi. Namun tentu ia mengingatkan agar mereka memeriksa bloodline-nya terlebih dulu, karena memang Papillion Pill tak akan bertanggung jawab jika mereka membeli dari tempat yang lain. Sontak para praktisi yang menyadari kalau mereka membeli pilnya dari keluarga Leng, mereka semua pun langsung meminta agar keluarga Leng bertanggung jawab. Ya lur ya, waduh, ini dia ya rencana dari Lord Qin Chen. Tapi sayangnya episode kali ini harus berakhir sampai di sini. So, bagaimanakah kelanjutan dari Lord Qin Chen? Apakah di part berikutnya akan ada pertarungan strategi halus seperti ini lagi? Ataukah malah pertarungan secara nyata? Tentu kita akan melanjutkannya di part yang berikutnya. Arigatou.